guys, welcome back to FB Channel. Dalam episode terbaru dari Spicy Ghost Story. Spicy Stories. Aku takut. Jadi pada episode kali ini spesial sekali karena saya kedatangan dua tamu kita yang benar-benar kece badai. Yang sebelah paling ujung, sebelah kiri itu adalah, silakan. Januari Wijaya. Harus gitu ya. Yes, Ngomongnya harus gitu ya. Januari Wijaya. Adalah pemenang dari Asian Next Top Model 2046. Bukan lagi. Baik, okupasinya apa Pak? Boleh kenalan Saya dulu? pengusaha. Oke, setelah itu Pelaku seni. pelaku seni. Makan. Ih, itu yang paling Bucin. Bucin. Baik. Bucin. Dan sebelah kiri saya ada satu Ini jangan sosok. kebalik ya. Ntar Kenapa? dikirain ini nunung kan. Ini adiknya Nunu. Tapi kalau yang ini nggak ngompol nanti. Oh iya benar, ya kan? benar. Belum saatnya mungkin ya, Bu. Jangan dong, coy ya. Ya udah, sosok wanita ini mungkin kamu sudah kenal. Kenapa? Karena dia cukup hits di Instagram. Ya, pasti di mana-mana kalau kamu tekan explore ada muka dia juga ya. Siapakah dia? Dia adalah Atohiria. Yeay. Silakan okupasinya ada. Gimana ya? Aku tuh malu banget kan berada di tengah-tengah orang-orang hebat seperti ini. Wah. Jadi tujuan aku kesini tuh sebenarnya cuma mau ini makan siang gratis. Kayaknya jilatannya cukup dahsyat ya. Dahsyat ya. Dahsyat banget. ya. Tapi Bisa. boleh tahu okupasinya, Bu? Oh, okupasinya apa ya? Siaran aja sih. Terus selebgram. Enggak lah, ya ampun. So, jadi apa jangan. dong? Saya open PO. Open PO. Titip. Pengusaha Justin. Terus itu keripik-keripik masih ada nggak sih? Masih, cuman ya itu dia tadi karena kan usaha menengah ke bawah kali Oh. belum konsistensi. Oke, baik. Tapi yang pastinya kalau dia open PO guys, boleh diikutin ya. Boleh Basket, banget. bintang 5. Karena dia sering ke Malaysia, Bangkok, pokoknya yang Asia Tenggara. Meskipun corona menerjang, dia tidak takut. Aduh, bukan lagi. Karena lebih cuan. Betul. Cuan is life. Fluid lebih penting ya. Baik. Nah, ya udah. Seperti biasa kita akan mukbang makanan pedas, tapi sekaligus juga kita akan cerita-cerita seram dan makanan hari ini dipersembahkan oleh Sinar Utama. Betul ya, kalau penyerama MC itu selalu connect langsung ya apa yang akan diomongin. Bisa. Aku nggak bisa catch up. Jadi yang menjadi pemiliknya itu adalah yang sebelah kiri kami ini. So basically Sinar Utama ini lagi hits banget di Medan. Everyone knows karena mereka itu memiliki menu mie ayam yang benar-benar luar biasa. Ini boleh langsung dibukanya. Ya. Jadi di depan kita itu ada dua jenis mie ayam ya guys. Yang pertama itu adalah di depanku ini mie ayam pedas ya. Apa sih? Betul, Coba mie dijelasin ayam pedas. namanya. Ini mie ayam pedas, ini ada mie ayam klasik. Terus hari ini kita ada cakwe pandan Ini juara sih. dan pangsit goreng. Kemudian minumannya kita ada kopi susu, iced tea, kopi susu, iced tea. Oh baik. Kirain ada 4 varian ya. Ternyata Rupanya kopi susu. repetitif ya. Tapi nggak lama, kopi mereka hits banget loh, serius. Kopinya itu benar-benar nendang. War lah pokoknya. Betul sekali. Terus yang paling penting adalah tagline dari Sinar Utama. Apa? Makan mie ayam setiap hari. Kamu tahu ya? Dan nggak perlu takut. Kadang-kadang kan kita takut nih mie-nya nggak sehat kan. Kalau ini emang mie-nya seotentik itu rasanya. Oke, Aduh, apakah makasih yang ya, sebelah tuh. saya ambasadornya? Makasih ya Meskipun tuh. saya kan tukang makan, kelihatan dari bentukannya gitu. Baik. Ya udah, aku mau try out kopinya dulu ya Kopinya guys. dulu. Kita makan-makan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol dan kita cerita-cerita ya. Oke, kalau gitu aku langsung coba mie-nya aja kali Boleh, ya, boleh, ya boleh. kan? Setidak sabar itu udah. Ini aku Dari pagi tidak makan pastinya. Astagfirullahaladzim. Tidak makan sih memang, sengaja memang. Iya, jadi istilah kerennya dia ikutan itu intermittent fasting. Puasa setengah hari. Enggak sih, sebenarnya emang miskin aja gitu. Kan lumayan kan, hemat budget gitu. Baik, ya udah aku coba dulu ya kopinya. Wow, rasanya kopi banget.
Nggak ada yang lain. Tapi aku sukanya apa nggak sih kalau kalian pergi ke ini ya mengunjungi Sinar Utama dari apa ya kalau dibilang arsitekturnya sedap arsitekturnya terus juga pokoknya suasana Interiornya dari ya. interiornya terus juga utensils-nya konsep-konsep menunya itu semuanya benar-benar kamu itu berada di kayak zaman-zaman Chinatown yang di Kesawan waktu Betul. zaman-zaman Chong Afi masih ada deh. Berasa makan di Hong Kong nggak sih kalau di sana? Iya betul, Ya ya kan kan? pakai ke Melaka. Iya, Aku nggak bener. boleh ngomong ya, nanti nggak objektif. Oh iya, Tapi bener. serius loh, banyak banget loh yang di sana. Kalau mau hits juga di sana bisa karena Instagramable. Oh, Cocok ya kita ya. Oke, kalau gitu sekarang aku cobain ininya dulu ya. Ini mie ayamnya, ini yang level 2 loh. aku nggak sanggup sih. Level 1 pun nggak sanggup. Ini level 2 tuh udah nyengat sih. Bagimu. Bagiku ya. Oke. Mungkin ini, Ini aku level 3 ya? ya level 3. Harusnya lebih Kamu parah mau pakai sih. kuah nggak? Ada kuah. Tuh aku suka yang kering. Kering ya. By the way. Oh, kering. Karena kan tua dong, kering. Tandus dong. Kalau kita suka yang menyek-menyek, yang becek-becek. Aku, Hampir jatuh. Sebentar. Aku harus aduk dulu. aku suka lihat orang makan Sinar Utama. Kenapa? Kayak obses gitu aku melihat orang makan gitu. Bentar ya. Guys, ini the first time aku coba yang level 3 to be honest. Karena kemarin aku Kamu makan klasik kayaknya. Ya, kasar. klasik. Klasik karena yang di rekomend klasik. So this is my first time. Sis mau minum apa? Mana birolnya ini ya? aku ice tea-nya. Oh iya itu. Oke. So, mari kita the moment of truth ya. Pasti nggak cukup pedas. Dia jago makan pedas Iya. soalnya. Maaf ya, masih 5 menit. Sayang. Enak loh ini. Nggak pedas. Enggak. Oke. Okay for me. Wah, Pedas sih, tapi okay for me. Kenapa aku bilang okay for me? Karena pedasnya itu masih Sopan ya. Ya, Sopan. humble. Humble loh, ya ampun bahasanya ya. Ini pedasnya pedas humble. Jadi nggak seperti zaman sekarang yang kurang humble ya orang-orang ya. Ya ampun bukan lagi. banyak banget ya. yang sok ngartis itu ya kan. Ya kan lah. Udah lah, aku no comment aja lah guys. Ya udah, kalau begitu kita makan dulu. Kalian jago ya jualan gitu ya? Jago ya. Humble. Terus ini Humble. apa lagi tadi? Sopan, ya kan? Cakwenya kita belum coba. Cakwe taruh ini ya? Atau ini? Pandan. Ini kan, pandan right? Nah ini juga guys, signature banget dari Sinar Utama. Jadi banyak banget yang bener-bener tergila-gila dengan cakwe ini. Bener. Ya. Karena emang beda ya, sausnya sih sebenarnya yang bikin beda. Ya, dan cakwenya itu bukan cakwe yang biasanya kan kalau kita itu kalau misalnya nggak pintar menggorengnya itu akan bantet kata orang Oke. ya. Kalau kata orang Medan bantet, tapi ini enggak. Ini bener-bener crispy masih dapet. Pandannya berasa. Ini pandan pakai gula merah ya? Kenapa kamu ketawa sih? Aku jujur loh. Enggak, kamu bilang tadi crispy ya? Enggak, kalau kalian kesana pasti crispy sih. Karena Ini udah 2 jam. Ininya gak ada yang makan. Ada Aku dong. mau. Atau coba. Ini salah satu favoritnya aku kalau datang ke Sinar Utama. Ya. Jadi ini isinya By the way, ayam dan udang. Ayam dan udang ya, aku ya. ASMR dong. Wow. Dengarkan crispy-nya itu bagaimana tadi? So good. So good. Sebentar. Oke. Terus pangsit gorengnya ini isinya emang bener-bener padat, ya kan? Murah nggak sih 20.000? Murah, isinya 5 kan? Oh iya, harganya 20.000 doang. 20.000 doang. Wow. Wow. Jual rugi Bersahabat aku. sekali. Jual rugi. Mie ayamnya berapa? 23. Wow. Zaman now masih ada 20 ribuan. Wow. Jadi emang tujuan
Kojanue sendiri bukan Ini ayam atau pembalap ya? bukan sinar utama ini nggak cari cuan, kayaknya emang buat beramal aja sih. Iya betul. Enggak ya, memang bisnis orang kaya kayak gitu. Buat bisnis itu bukan tuntung. Enggak gitu loh. Buat cari nama lah. Aduh, aku boleh minta kuah nggak sih? Boleh. Oke. Ya udah, enough, kita udah test drive ini semuanya. Kita akan langsung mulai cerita. Atau dulu deh, Aku takut. karena aku tahu Ato pasti banyak banget pengalaman Oh, seram dia. ya. Selaku yang Dari paling teman muda ya. tempat kerja dia aja aku udah bisa. Kalau aku terlalu takut boleh kayak Boleh? Boleh. Bing Chow aja selalu gitu kok. apa yang dia lakukan? Dia selalu menutup telinga. Menutup telinga ya, jangan menutup usia ya. Ya betul, baik. Nah, Ato silakan Toh. Kita makan dulu ya Toh ya. Kamu silakan cerita. Aman. Jadi sebenarnya aku tuh tipe orang yang kelihatannya nih, kalau orang ngeliat dari looknya dari luar, nih orang pemberani nih, ya kan? Ya. Dari suaranya aja udah lantang kan, kuat Ya. gitu. Tapi sebenarnya aku tuh penakut. Hello Iya, penakut sekali gitu. Bahkan tuh setiap nonton film horor, teman-teman aku sebenarnya nggak mau duduk di sebelahku. Karena Pasti aku cakarin. Oh, berarti kamu Ya tipikal kan? yang BDSM gitu ya kalau nonton film horor. Ya itu juga. Pokoknya mereka pasti nggak nyaman karena aku udah ketakutan duluan kan Oke. gitu. Filmnya belum mulai aja, itu aku udah takut gitu. Jadi emang basically anaknya super penakut gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku nggak punya kelebihan ya. Maksudnya Kamu kelebihan. nggak ada six sense maksudnya? Iya nggak punya. Oke. Cuman kalau kelebihan yang lain kayaknya ada. Oke. Talent. Itu talent ya pasti. Itu. Jadi aku pernah punya cerita yang serem. Jadi kan aku emang lumayan sering pergi ke Medan, Bangkok, ya Oke, kan? ya PO-PO itu kan. Iya, Oke. untuk dagang bukan untuk gaya-gaya Yes, gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, ya kan? Waktu itu aku ajak teman-temanku nih, ayo kita pergi yuk ke sana gini. Oke, jadi kita ini kan sebenarnya kalau misalnya mau pergi gitu, kita pilih tuh hotel bukan yang mewah, bukan yang bagus, tapi hotel yang emang bener-bener murah, Oke. ya kan? Tapi menurut aku kayak masih layak inap gitu loh, gitu. Emang bukan mau uji nyali ke sana, tapi emang ini sih, maksudnya ya udah kayaknya di sini tuh udah paling cocok gitu, harganya sesuai kantong kita nih, gitu. Sampai akhirnya kalau udah pergi sama teman-teman satu kamar nih, itu kan heboh kan, bahwa ada yang mau cerita Biasa aja. berapa orang sih kalian berangkat? 4 orang, Oke. 4 orang. Cuman pas kemarin itu temanku ada yang pulang duluan, jadi tersisalah kami bertiga, 2 pria, 1 wanita ini, si Wadam ini wanita Adam. Baik. Ya kan, ya udah, ya cerita apa segala macem. Saking serunya nih, kita ketawa tuh udah kayak orang tuh nggak tahu kondisi lagi gitu, seolah-olah Oke. satu lorong itu hotel tuh kayak punya kita gitu. Padahal orang-orang lain tuh sebenarnya denger suara kita ketawa apa segala macem. Sampai ada satu momen di mana kita baru pulang malam tuh dan aku gerah, aku pengen mandi. Jadi kita sebenarnya bukan di hotel, lebih tepatnya di hostel, tapi kita book yang satu kamar gitu loh, yang pribadi tapi untuk teman-teman semua. Oke, gitu. berarti Saya kayak Bangkok ya? Tapi Bangkok yang serem sih. Iya. Hostel ya, ini hostel ya, bukan Thailand tuh hotel. paling serem loh. Iya, jadi ini di hostel. Sampai akhirnya Boleh tahu daerahnya nggak sih? daerah Pratunan. Oh, Pratunam. Tapi kan itu ada soy-soynya gitu kan, ada Aku gang-gangnya tahu lah. gitu. Jadi masuk ke dalam gangnya itu. Sampai akhirnya itu sekitaran jam 1 kayaknya. Aku kayak ngerasa nggak bisa tidur, gerah, memutuskan untuk mandi nih. Dan itu hostel, tahu dong. Dan itu kamar mandi untuk semua gitu. Itu kan ada kayak Sharing ya. iya, sharing sharing bathroom gitu. Ya udah, aku sebenarnya kayak udah deg-degan gitu, cuman ya udahlah gitu kan. Langsung masuk apa segala macam. Sebelum aku mandi, aku BAB dulu. Mohon maaf nih sebelumnya. Ya. Maaf nih ya. Iya, enak banget BAB-mu. Serius, jadi waktu aku BAB itu kan beda kan sama tempat mandinya, biliknya ini. Ada orang mandi, Oke. ada suara shower hidup, sss, gitu. Ada orang mandi, seneng dong, ada kawan nih. Ada kawan jam 1 mandi, aku kayak ngerasa nggak takut gitu karena ada kawan aku nih mandi, sss, gitu kan.
Sorry interupsi. Dia toiletnya itu buat Iya banyak. oh yang banyak cubicle Iya, gitu. iya benar Cewek benar. khusus cewek. Iya, cewek khusus cewek. Oke. Nggak boleh campur Berarti ya. bukan Nggak boleh biji-biji campur. gitu ya. Ya udah habis itu siap aku BAB, ya kan aku langsung pilih salah satu bilik untuk aku mandi nih. Aku masih kayak ngerasa aman nih, di sebelahku ada orang mandi gitu kan. Sampai akhirnya aku juga ikut mandi dan aku karena udah gerah kali tuh satu harian panas-panasan kan di Bangkok tuh emang lebih panas dari Medan kan untuk cuacanya sendiri. Sampai akhirnya kayak aku penasaran gitu, ini orang mandi kan harusnya ada kakinya dong, karena kan biliknya itu kan tergantung gini kan, nggak sampai bawah gitu. Aku tahu kayaknya mau mengarah ke mana ya, terus Sampai akhirnya kayak aku lagi sikat gigi, aku sambil gini kayak berusaha ngintip. iya ngintip gitu, ini emang beneran orang kan, kayak mau make sure gitu. Walaupun aku kayak ketakutan kali, aku udah merinding gitu, nggak paham lagi kan. Asli pas aku kayak gini, kepalaku di bawah nih posisinya, itu nggak ada kakinya. Oke. Tapi airnya hidup, netes gitu. Oke. Oh aku gini, oh mungkin ini showernya rusak. Iya, positif ya. Harus kasih Kita kan menenangkan selalu diri. positive thinking. Iya. Ya, oke. Oh mungkin ininya rusak gitu. Sampai akhirnya kayak makin lama aku mandi, oh ini nggak bisa nih, karena aku makin merinding gitu. Posisinya tuh udah makin merinding. Ya udah akhirnya aku kayak cepet, aku langsung andukan, aku langsung lari masuk ke kamar. Tapi dengan posisi itu kayaknya airnya masih hidup. Oke. Gitu. Ya udah aku ceritain sama temanku, karena temanku emang masih sangat-sangat sadar saat itu. Aku ceritakan ke mereka gini. Sampai akhirnya ini lagi cerita bertiga gini di kamar. Itu asli temen aku kok tipe yang kayak nggak percayaan gitu kan orangnya. Iya. Dia nggak percayaan orangnya. Enggak lah gini. Sampai asli akhirnya ada yang teriak di kuping temenku ini. Itu. Cewek. Cowok bayang, cowok. Cowok. Oh my god, cowok. Cowok Jarang yang- sekali loh suara Iya. cowok yang teriak kayak gitu. Dan itu asli kita kayak langsung kayak diem bareng-bareng. Dan semua orang mendengarnya atau cuma teman kamu yang Enggak, diteriak? kita dengar juga ada orang teriak. Kita Oke. langsung bertiga, ada orang teriak kan. Kita kayak meyakinkan sama lain, ada orang teriak kan. Kalian dengar ada orang teriak gitu. Itu asli sih, kita kayak langsung kebesokan harinya tuh kita udah beda. Vibe-nya tuh udah nggak happy, kayak capek gitu. Kayak energi kesedot gitu ya? Iya. Itu aku masih merinding aja. Sampai akhirnya kita packing karena itu udah mau hari terakhir. Kita packing dan aku sebelum tidur itu udah jam 3-an. Aku bilang sama temanku cek paspor. Ya udah akhirnya pagi kita bangun packing semua udah beres. Kita pergi breakfast. Breakfast masih kayak dalam keadaan yang masih ngebahas itu. Oke. Gitu. Emang bener kan ada yang teriak, emang bener kan. Sampai aku bilang sama temanku, kau percaya kan? Wah, aku bilang yang aku rasain di kamar mandi itu tadi, gue bilang. Ya, jadi mau nggak mau dia jadi percaya karena emang ada yang teriak. Skeptikal ya di awal ya, dia pada skeptis. Iya, dia nggak mau nggak ada gitu. Ya udah, sampai akhirnya udah kita mau balik pas kita breakfast, coba cek paspor lagi yuk. Cek paspor dan paspor temanku itu hilang. Oke. Padahal dia tahu dia ada membawanya, maksudnya ada packing. Malam sebelum tidur mereka packing, mereka udah yakinin paspornya itu ada di tas kecilnya mereka masing-masing. Oke. Gitu. Sampai akhirnya kita panik, kita balik lagi ke kamar, kita bongkar lagi semuanya, bongkar. Itu kayak gini karena sebelum tidur nih udah ini pasporku dibawa tidur gitu. Ya udah sampai akhirnya cari, kayak si paspor itu ketemu, cuman posisinya udah beda tas gitu. Oh my god. Itu asli sih. Itu Oke. itu kayak nggak bisa lupa sih karena emang sampai saat ini kalau kita ke Bangkok kita udah nggak pernah lagi nginep di hostel itu. Gitu. Walaupun kita udah 2 kali nginep di hostel itu, tapi itu pengalaman Platinum paling. itu nggak sih? Iya, nggak terlalu dekat, lebih dekat sama KBRI. Oh baik. Iya. Aku tahu sih posisi itu kalau dekat KBRI. Oh baik ya. Itu parah sih, itu pengalaman yang paling
Dan kita dalam keadaan nggak mabuk sama sekali, itu dalam keadaan sadar ya, walaupun Padahal- kita pulang pijit sebenarnya. Oke. Baik. Lumayan. Tingkat keseramannya lumayan. Baik, manusia berikutnya silakan. Januardi. Wah saya. Cerita kamu gimana? Silakan. Nggak sanggup loh aku. Kamu cerita gitu ini kan tok. Sorry. Atau kamu jatuh cinta? My God. Silakan Jan. Oke. By the way ini enak banget loh. Aku udah mau habis. Kamu dong, ini ada satu lagi Iya, level 1. Terus? Aku sama dengan Ato. Aku penakut. Banget kan. Aku aja masuk ke dalam bioskop Banget. sendiri nggak berani. Jadi gini, waktu kecil itu aku around SD SMP gitu, aku pemberani. Bahasanya kalau disuruh tutup lampu sendiri di luar berani gitu. Oh. Ngapain berani ya kan, nggak takut lah bahasanya. Terus turning point-nya itu waktu ada sebuah kejadian gitu. Jadi waktu dulu kita tinggal di sensor dong, nanti mereka takut makan situ. Oh ya udah. Nah, waktu Di salah satu kawasan. Nah. Dikat ya. waktu tinggal di rumah lama, kita tidurnya bertiga itu. Sama abang aku ya kan, bertiga. Kemudian itu ruangannya connecting dengan kamar papa mama. Oh, connecting. Oke. And then kita lagi tiduran biasa. Terus masih kecil banget kita, jadi bandel ya kan, bandel jerit-jerit. Boleh dan tahu sebagainya. usianya mungkin pada saat itu? Around 12 ya 12 12, gitu, 12 Preteens 13 ya. Suka jerit-jerit. Entah apa ini itu ya kan, tiba-tiba aku jerit au gitu loh. Au gitu. Oh, ya, raungan itu ya. Habis itu abang aku yang nomor 2 juga jerit au gitu ya kan, kayak main-main gangguin parents kita gitu kan, recok-recokin. No, tiba-tiba aja dari luar kamar kita, biasanya sudah jalanan langsung ya, ada pagar, ada jalanan. Ih, ada suara lagi tiba-tiba, kayak ngebalas gitu loh. Oke. Au gitu, kayak it's not a dog, Hah? sesuatu gitu lah ya kan. Oke. Au gitu ya kan, pokoknya sama gitu loh ngebales. Terkejut ya kan, langsung peluk-pelukan lo bertiga ya kan. Tiba-tiba Oh, berarti semua orang mendengarnya, bukan hanya kamu bertiga kita. Terus it's fine until abang aku bilang coba kalian lihat jam, itu pas jam 12 gitu loh, teng gitu loh. Oke. Jadi dari situ kita langsung kabur keluar. Aku nggak tahu, dari biasanya aku nggak takut apa-apa, kenapa aku takut banget gitu loh, kayak nggak tahu ya, merinding dan sebagainya. Oke, fine, itu kejadian pertama, itu turning point dimana aku dari penakut jadi dari pemberani jadi penakut. Oke. Dari situ aku dikit-dikit takut sampai akhirnya one day kita mau pindah rumah baru, dan 3 minggu sebelum kita pindah rumah baru itu pertama kalinya aku kena sleep paralysis itu Sebenarnya gini, di- itu menurut kamu sleep paralysis atau spiritual? ya, jadi aku apapun itu aku harus percaya kalau itu sleep paralysis. Kalau aku Oke. mikirin itu sesuatu yang lain, aku bakal nggak bisa tidur. Nah itulah, sampai aku di titik ekstrim bener-bener takut sama hantu itu, nanti aku ceritain. Jadi 3 minggu sebelum kita mau pindah aku kena sleep paralysis. Yang sebelumnya sering kena itu di timpa hantu itu papa aku. Katanya dari muda juga, umur belasan tahun sampai sekarang seminggu at least sekali ditimpa hantu. Suara aku tuh. Oh. Terus dan let me tell you guys, pertama kali ditimpa hantu itu
horor banget. Dan itu aku umurnya berapa ya, 15 maybe 14-15. Pas ditimpa hantu gitu pertama kali, kayak aku lagi tiduran biasa gitu, tiba-tiba kayak ada yang mau masuk ke otak kamu gitu loh, gitu. Pernah gak sih kalian? Gimana sih rasanya itu? Maksudnya gimana? Pernah ditimpa hantu? Nggak pernah. Kamu? Enggak. Oh my god. Perasaannya gimana sih? Mas boleh dideskripsikan nggak sih? Oke, kalau in general, simpelnya sleep paralysis atau ditimpa hantu itu lo bisa melihat, lo buka mata, lo bisa melihat kiri kanan, tapi lo nggak bisa gerakin badan kalian. Oke. Itu aku Gitu. tahu. Nah, cuman karena itu pertama kali aku kena, I didn't know what it was. Aku sampai shock, jerit gitu. Itu kayak mau masuk gitu. Bahasa gimana? Tapi kamu melihat wujudnya? No. Aku lagi tiduran. Heeh. Dan aku lagi nggak takut apa-apa, aku lagi nggak mikirin apa-apa. Tiba-tiba, gitu kayak mau masuk gitu. Dan aku kayak mau menghilang gitu lah bahasanya. And semuanya udah lagi tidur. Tiba-tiba aku langsung kayak gitu, langsung jerit, nangis aku ke kamar mama, gitu ya kan. Nah mulai dari itu kena terus sleep paralysis, dan itu di umur 15. Kayak seminggu itu 2 kali, dan itu 3 minggu sebelum pindah ya. Yang paling ekstrim itu beberapa hari sebelum pindah ke rumah baru. Oke. Aku sekolahnya siang. Jadi bangunnya itu around 8, jam 9. Abang aku biasanya udah duluan keluar sekolah, dan mereka nggak pernah hidupin lampu. Oke. Kalau aku belum bangun. Jadi kondisinya itu aku tiba-tiba kena sleep paralysis lagi, ditimpa hantu lagi. Dalam kondisi pagi. Iya, Hah? can be anytime. Oh, oke. Gila. Jadi aku lagi tiba-tiba bangun, aku kayak ketimpa. Aku bisa melihat kalau kamar itu terang, berarti lampunya hidup dong, right? Aku lihat, it's just another sleep paralysis, karena aku udah beberapa kali kan sebelum itu udah kena jadi dulu kan, biasa jadi kayaknya. kayak okay, just another one gitu kan, no need to be panic. Aku lihat kayak I took it easy, aku santai aja. Aku lihat, okay, this is my hand, aku bisa nampak. Nah, aku tidurnya gini kan. Oke, ini tangan aku, Oke, fine. Lampunya hidup. Ya udah, aku bawa santai aja, nggak panik lagi. Tiba-tiba pas aku lihat, ada tangan dong di dadaku. Oke. Dan itu keriput. Dari situ aku mau jerit banyak. Tangan wanita atau tangan pria sih? Wanita itu Berarti kayak tangan nenek-nenek ya? merinding, iya. Oke. Itu gila banget. Aku merinding. Aku langsung mau jerit, I cannot do anything. Aku kayak aduh apa ini, cicak atau apa, tapi tangan keriput gitu. Sleep paralysis itu sebenarnya bisa mengeluarkan suara atau tidak? Ada yang tidak bisa mengeluarkan suara. Without kita kalau dari diri kita sendiri kita pikir kita udah jerit gede banget. Padahal nggak ada ya. Padahal nggak. Kalau aku lihat papa aku, misalnya aku lagi tidur sama papa nih, dia pas jerit itu aku dengar dia gitu. Jadi lu pikir lo jeritnya gede, ternyata lo tetap mengeluarkan suara tapi nggak jerit gitu loh. Anyway, kebangun bum, wah gila horor. Tapi thank God setelah itu kita pindah ke rumah baru. Oke. Lebih continued. Oh gitu. Lanjut, boleh lanjut. Ya kalau memang ceritanya masih relevansi ya lanjut aja lah. Relevansi, ini panjang loh. Gak apa-apa. Jadi, Gila ya berseri ya dia. ya dari situ aku makin takut, dan aku sampai tahu loh caranya mengatasi sleep paralysis. Nanti aku cerita. Anyway, kita pindah rumah baru, dan sejak experience yang kecil-kecil itu aku jadi makin penakut. Oke. Parno Dan ya. Parno. Secara di rumah lama kita tidurnya bertiga kan, terus connecting dengan parents, jadi nggak pernah tidur sendiri lah bahasanya. Pindah rumah baru tidur sendiri. Nah dari situ udah mulai nggak enak, nggak bisa tidur ulang-ulang karena aku dengar suara, aku gerah terus, dan aku nggak cemen banget, aku mencoba untuk kayak Berani. hitung domba, hitung apa, semua aku hitung. Dan
Ya tips-tips untuk tidur sampai ya apa boleh buat aku jadinya numpang di kamar papa mama, Dengan tidur di usia tilam. seperti Itu udah 15 16 itu SMA kan. Dan aku yang malu sendiri gitu loh. Aku tidur sama Koko numpangnya gitu-gitu, nggak bisa tidur kan mengganggu ya. Yep. Dan kayak within a week itu misalnya 6 hari itu 3 hari kamar siapa, 3 hari kamar siapa, dan siapa yang kena itu kayak I know itu pasti buat mereka nggak nyaman. Akhirnya aku sekali lagi mencoba untuk memberanikan diri tidur sendiri di kamar. Nggak bisa. Ada pengalaman satu lagi, aku pakai earpiece nih, denger lagu, karena denger lagu kan bisa tidur gitu ya, mungkin memudahkan. Tiba-tiba pas kebangun udah di leher aku aja gini kelilit. Aku langsung kayak what the fuck, aku nggak tahan lagi, aku ketok kamar mamaku, aku minta Berarti tidur kelilit situ. itu seperti benar-benar Kayak benar-benar gini dong, gini kayak aku nggak tahu, mungkin tuh aku sendiri kali ya kayak lagi tidur, gitu atau apa, I don't know, tapi kenyataannya apapun itu buat aku parno sendiri gitu. Ya, karena nggak mungkin dalam keadaan tidur kok bisa gitu. Dan di rumah baru ini juga 1 bulan pertama sleep paralysis terus, kena timpa. Mungkin gara-gara itu juga leading ke aku, membuat aku takut luar biasa untuk tidur sendiri. Sampai sekarang. Kayak sekarang sih. udah nggak lagi. Okay. Jadi pernah misalnya aku lagi tidur nih, itu lagi sore-sore, aku tidur, aku buka mata, lalu aku udah kena timpa, aku tahu. Aku lihat ada yang masuk kamarku, boom, udah selesai. Pas aku benar-benar bangun, pintuku terkunci. Gitu. Jadi a lot of things bisa terjadi di sleep paralysis Yang nggak bisa dijelasin dengan logika. Iya betul. Tapi sebenarnya tuh kayak ada kaitannya nggak sih dengan penghuni si rumah lama ini? Jadi ini ibaratnya kayak ketempelan gitu. Ada sih cerita-cerita kayak gitu ya, maksudnya dalam arti mereka itu kayak udah attach dengan kita, sehingga kita kemana dia ikut kan. Iya. Tapi ada juga loh versi yang mengatakan bahwa kalau penghuni dalam sebuah rumah, mereka itu tidak akan bisa keluar dari rumah itu, dan pola jalan mereka itu memang, misalnya gini, dia itu pola jalan cuma di sana dan di sini letter L, yang mereka nggak bisa kemana-mana. Ada yang bilang seperti itu, makanya aku bingung juga, ini sebenarnya mana yang benar gitu loh. Tapi yang kamu feel dari rumah lama dengan rumah baru, feel-nya sama nggak? Kalau feel-nya sama berarti yang lama ikutan dong. Pokoknya kalau misalkan aku rasain di situ ada hantu atau aku bisa lihat, aku nggak pernah lihat, aku nggak pernah rasain mungkin iya ya, merinding, lightheaded dan sebagainya. Kalau misalkan tempatnya agak horror gitu aku bisa rasain. Cuman kalau benar-benar lihat sendiri aku nggak pernah. Yang aku paling sering itulah sleep paralysis, seminggu bisa 3 kali. Yang itu leading aku jadi parno sendiri gitu loh. Nah itulah yang membuat aku akhirnya ketemu dengan psikiater. Oke. Seperti itu. Jadi Barulah dijelasin secara ilmiah. betul. Sebenarnya awalnya sering biasa aja ke psikiater, but psikiater ini bilang soalnya keluarga ada yang merasa, aduh kok nggak penting banget ya. Masa takut hantu ke psikiater sih, kan nggak penting banget sebenarnya kan. But psikiaternya langsung bilang, kalian jangan main-main dengan hal seperti itu. Dalam arti kata, kita anggap itu hal yang biasa, tapi bagi mereka itu hal yang benar-benar menakutkan dan traumatis ya. Kalian pernah nggak sih nggak bisa tidur 1 hari? Pernah. Aku pernah sih. Dan it's horrible Yeah. kan? It feels so long. Kamu mau berusaha tidur, kamu nggak bisa. Yap. Terus jadi kayak parnoan. Apalagi masih kecil kan nggak boleh minum alkohol ya. Kalau udah gede mungkin untuk Oke, membantu enggak, tidur bisa enggak. ya. Jadi you cannot do anything, you cannot ask for help dan sebagainya, dan itu nggak sehat. Oke. Bisa ganggu mental, bisa Yeah. stres, itu kata psikiater. Akhirnya dijalanin lah proses terapi gitu. Dan akhirnya kamu sembuh. Ya setelah 3 bulan akhirnya aku berani tidur sendiri lagi. Rasa takut aku udah mulai berkurang, dan ya diusahakan aja aku menghindari ikut gini-ginian yang mengingat kembali apa yang Kenapa pernah ikut terjadi. ya? Oke. Tapi balik lagi, makin lama makin dewasa makin gak takut sih. Tapi aku boleh tahu nggak sih satu pertanyaan yang membuat aku penasaran? Opini kamu pribadi, is that really sleep paralysis dalam arti apa yang disampaikan oleh psikiater kamu, atau
opini kamu sendiri ada hubungannya dengan makhluk-makhluk kayak gitu? Kalau dari aku sih ada. Meskipun psikiaternya bilang enggak. Betul. Gitu. Jadi si psikiater ini pintar. Mungkin ini untuk orang di luar sana yang extremely takut ya, sampai nggak berani tidur sendiri, pasti ada tuh. Dan banyak sih. Pasti banyak nggak berani tidur sendiri, nggak berani nyetir sendiri atau parno-parnoan sama hantu. Nah si psikiater ini kasih tahu aku, dia cerita, tapi ini butuh proses sih. Cuma intinya dia kasih tahu aku kalau dunia ini ada 2 dimensi. Kita di satu dimensi, di balik kita ada satu dimensi lagi. Bahasanya dia gunain konsep The Matrix. Dan misalnya kita lagi gini nih, di dunia yang satu lagi, dimensi satu lagi, meja ini ada di sini, ada orang lain juga. Seperti itu. Nah, ketika kamu merasakan, ketika kamu melihat, itu channel kita ketemu bahasanya, frekuensi kita kegeser atau apa gitulah. Jadi dia convince aku kalau it's just kayak seperti The Matrix gitu-gitu, sambil kasih aku obat dan sebagainya. Dan eventually aku percaya, aku jatuhnya percaya, merasa kalau oke, itu hanya dimensi lain, it's not really a ghost. Dia convince aku kalau orang kalau udah meninggal ya udah nggak ada lagi mereka tinggal di sini gitu-gitu. Dia convince aku yang gituan sih. Itu kata psikiater. Tapi kalau dari aku sendiri ada. Kakak ipar aku tidur, dia kan praktek tuh. Jadi dia pernah tidur siang di rumah lama aku. Tidur sebentar aja. Aku nggak tahu ya kenapa mereka juga sering kena sleep paralysis. Dia ditimpa. Padahal dia nggak ada. Dia di kamarnya mama papa yang dulu, yang udah jarang dihuni pasti ya. Dia tiba-tiba kena timpa, dia buka mata. Ini kan tempat tidur, ini dia berbaring. Ada tangan menarik itunya apa? Spray gitu. Udah langsung bangun. Saya ekstrim itu gila. Tapi ya ini kembali lagi sih ke masing-masing ya. Ada yang bilang sleep paralysis, ada yang bilang ditimpa ya. Iya. But aku bilang ya kembali lagi whatever works for you. Yang penting kalau kamu feel better, either kamu menggunakan teknik seperti yang dibilang psikiater tadi or what. Yang penting paling tidak kamu udah bisa tidur dong. Betul, sekarang. aku udah bisa. Cuman ya itu menurut aku jangan anggap enteng sih kalau orang benar-benar takut itu bisa ya di level itu loh. Soalnya aku rasain karena sendiri. banyak orang yang kayak gini, ngapain sih kamu udahlah, ngapain banyak pikiran kamu udahlah, itu nggak ada apa-apa, Iya. tidur aja kenapa? Pasti banyak orang suka gitu. Kita ngomongnya gampang gitu, tapi untuk kita sendiri. Jadi selama beberapa bulan itu aku tinggal di rumah baru itu, aku nggak bisa tidur. Ketika udah lewat jam 6 aja, udah mau jam tidur aja, aku udah kayak I'm afraid, aku udah duluan takut. Gila. Jadi jangan anggap enteng, dan kalau kalian benar-benar takut, aku rasa kalian boleh cari psikiater ya. Ya benar. It's okay sih. Tapi ada ngerasa agak sesak gak sih kalian? Aku udah dari tadi. Hah? Woi, ada? Kamu ada ngerasa Udahlah. Dan bau yang aku bilang itu makin menyengat loh. Apa cuma aku aja? Nggak, aku juga ngerasain, cuman Nggak, maksud aku baunya itu makin intens. makin kuat di sini sih. Yes, Ya. kayak somehow kamu itu kayak ada sesuatu yang menyengat sih. Dari tadi entah kenapa kita nggak pernah syuting di studio ini dengan bau seperti ini, dan ini entah kenapa munculnya di hari ini. Dan itu aku dari tadi waktu semenjak cerita kamu kayak sesak, kayak ada yang nafasnya itu nggak bisa benar-benar fluently gitu, nggak Iya, bisa. benar. Ya kan? Oke. Maaf ya. Oke, sekarang giliran ceritaku. Oh no. Are you ready? Jadi ceritaku ini sebenarnya ini dari viewers aku, itu banyak banget yang kirim cerita mereka di email. So mereka itu punya pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan ya seperti yang kamu bilang, logika dan akal sehat gitu. Jadi ini kiriman dari Carly Amelia Halim, dari Carly Amelia Halim 90@gmail.com. Jadi aku langsung ceritain aja. Ceritanya ini lokasinya bukan di Indonesia, tapi mereka itu ditugasin untuk kerja di sebuah negara, dan negara ini itu adalah negara Oriental. Udah, pokoknya itu aja, aku nggak mau kasih tahu negaranya apa ya. Dirahasiakan aja. Oriental. So ini istilahnya cerita dari TKI gitu loh. Oke. Nah, mereka itu biasanya kalau kamu itu kerja di sebuah negara, kamu itu akan dikasih oleh perusahaannya MES.
Tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Nah, mesnya ini dia itu benar-benar seperti literally seperti mes, literally mes. Jadi kamu masuk ke dalam, ruangannya itu langsung koridornya itu diisi dengan ruangan-ruangan, dan ruangannya itu berhadap-hadapan semua. Jadi benar literally seperti kos. Iya. Nah, satu ruangan itu mereka akan ada bunk bed. Bunk bed itu artinya adalah ranjang yang bertingkat, yang dua tingkat. Oh, yang ala-ala di asrama ya. Yes. Jadi dia bilang dia itu tinggal di sana bersama dengan teman-teman yang juga ada yang dari Indonesia. Nah, kerjalah mereka di negara tersebut. Tapi memang dia ada dengar mengatakan bahwa di dekat dari apartemen lagi, mes mereka itu ada sungai, dan sungai ini katanya dulu terkenal banget di zaman penjajahan dulu, waktu zaman perang katanya itu banyak yang membuang mayat di situ, di sungai tersebut. Oke. Memang nggak ada terjadi apa-apa sih waktu awal-awal. Tiba-tiba datanglah satu orang baru. Nah, sebutlah namanya Iis Dahlia ya. Si Iis ini datanglah ke mes ini dan dia memperkenalkan diri, hai nama saya Iis gitu loh, saya akan kerja di tempat kalian juga. Jadi mereka sistemnya shift, ada yang shift pagi, ada yang shift sore sampai ke malam gitu. Nah, hari pertama dia datang tidak terjadi apa-apa. Barulah masuk ke hari kedua. Hari kedua dia ngantor di perusahaan yang tempat mereka kerja. Langsung kesurupan di hari kedua tersebut. Si Iis ini? Yes. Nah, kesurupan lah si Iis Dahlia. Nah, kesurupannya itu dia bilang gini, waktu dia udah keluar dari, maksudnya ibaratnya kesurupannya udah kelar, dia mengatakan dia melihat ada sosok orang yang berdarah banget, banyak darahnya, itu menjumpai dia, katanya gitu. Dia mengatakan seperti itu. Dan itu bukan seramnya loh, dia cuma bilang gini aja. Nah, akhirnya selama seminggu full, dia itu kesurupan terus. As in like bener-bener matanya melotot, terus juga dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa teriak-teriak. Dan setiap kali kesurupan dia mengatakan hal yang berbeda. Yang pertama tadi dia bilang ada orang yang berdarah-darah, kedua dia melihat ada makhluk hitam besar, ketiga ada yang terbang-terbang di kantor langit-langit, di langit-langit kantor dia, yang seperti itu. Nah, finally mereka kan bisa dibilang satu mes ya. Mereka bersepakat lah, ibarat kasihan kan sama si Iis Dahlia ini. Jadi si Carly ini bersama dengan teman-teman sepakat bilang ya udah, daripada kan takut orang-orang yang notabene sering kesurupan itu tidak boleh kosong pikiran. Betul. Ibaratnya mereka tidak boleh sendiri, tidak boleh melamun dan lain-lain, dan akhirnya mereka memutuskan untuk selalu menemani dia. Diberilah tugas kepada teman-teman supaya dia ditemani terus, diajak ngobrol dan lain-lain. Nah, sampai suatu saat mereka itu mengajak dia untuk yuk datang ke kamar kita. Daripada kamu sendiri, kita ngobrol-ngobrol aja di kamar kita. Jadi di satu kamar itu bunk bednya ada 3 bunk bed, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan begitu. Berarti 6 ranjang ya. Nah, yang di dalam bunk bed mereka itu ada 5 orang. Masuklah dia. Nah, pada saat dia masuk, entah kenapa dia tiba-tiba kayak yang gak berani duduk. Gitu. Dia gak berani duduk, dan akhirnya mereka pada langsung bingung dong, kan tahu dia tipikal orang yang gampang kesurupan kan, berarti mereka udah curiga, jangan-jangan si Iis Dahlia ini ada melihat sesuatu gitu loh. Nah, pada saat ditanya dia nggak berani ngomong, dan akhirnya keluar kamar dong. Datanglah teman yang si Carly ini satu lagi, sebutlah namanya Ike Nurjana ya. Jadi si Ike Nurjana ini nanya sama dia gitu loh, kamu ada lihat apa-apa ya di dalam kamar kita ya? Dia bilang gitu. Ya jujur ada sih, katanya. Dia melihat ada anak kecil itu lagi duduk di ranjang dari si Ike Nurjana ini. Jadi ya Ike Nurjana takut dong ada anak kecil di ranjang dia gitu loh. Jadi akhirnya Ike Nurjana langsung ketemulah sama temen yang dalam satu kamar itu. Dia cerita, iya si Iis Dahlia ada cerita, dia bilang ada anak kecil di ranjang aku malam ini jangan tidur sendiri deh, aku tidur di tempatmu ya. Jadi mereka itu bunk bed. Jadi bawah dia minta tolong kepada, sebutlah nama dia Endang Estorina ya. Jadi dia ngomong sama Endang Estorina, Endang, aku tidur sama kau aja lah ya di atas, aku takut kali tidur di bawah, katanya gitu kan. Ya udahlah, kata si Endang, ya udah malam ini kau tidur. Ya sempit-sempitan lah, udah tahu ranjangnya sempit, ya harus tidur bareng lagi kan gitu. Jadi agak-agak tersiksa lah mereka. Nah, akhirnya tidurlah si Ike Nurjana dengan si Endang. Nah, sebelum kejadian seram terjadi,
Si Endang ini sebenarnya antara sadar atau tidak sadar, katanya dia sih seperti mimpi, tapi mimpinya itu seperti nyata. Karena di tengah-tengah malam, di kejadian itu, dia seperti terlelap, tapi dia kayaknya buka matanya setengah. Dia melihat ada satu sosok wanita yang berada di depan ranjang mereka. Dan ranjang mereka, dia berdiri di sini, tapi posisinya dia serong ke kanan, dia melihat ke ranjang dari si Carly ini yang kirim cerita. Oke. Jadi dia cuma gini aja, tanpa melakukan apapun, dia cuma lihat dan melihat si Carly lagi tidur, memperhatikan itu. Cuma dia gak merasa itu nyata, dia cuma bilang, aku mimpi loh, aku mimpi ada satu sosok wanita yang melihat kamu lagi tidur. Ya Carly langsung takut dong, gila ya kamu bilang kayak gitu kan, aku pasti bakalan ini dong, parno kan. Dan akhirnya ya mereka anggap itu kayak udahlah nggak usah dipeduliin, yang penting kita kerja gitu loh, kerja datang pulang ke kamar ini kita tidur, nggak usah bayar ini lagi, yang penting kita harus ada teman. Nah sampai suatu saat ini berlangsung selama 1 minggu, di mana keadaan Ikke Nurjana tidur dengan Endang Estorina selalu dempet. Oke. Nah mereka kan shiftnya pisah-pisah terus. Suatu saat si Carly ini off. Nah setelah off, dia nggak kerja pagi dan nggak kerja malam. Dia senang karena apa? Akhirnya aku bisa kumpul rame-rame. Biasanya kalau shifting kan mereka harus terbagi 2. Ada yang 3 orang tidur, ada yang 2 orang tidur, kan agak takut ya. Tapi kalau misalnya rame kan dia lebih aman gitu loh. Nah akhirnya di saat off itu dia langsung bilang, ya udahlah malam ini kita tidurnya nggak usah sampai gempet-gempetan kayak gitu loh. Mendingan kita tidur masing-masing aja. Dari si Ikke Nurjana ini bilang, oh ya kebetulan kamu tidur ini ya di samping aku aja ya. Jadi ranjangnya kan bersebelahan nih. Jadi Ikke bilang, ya udah aku tidur di bawah biar Endang bisa tidur lebih nyenyak lagi gitu loh. Kamu tetap di samping aku gitu loh. Nah akhirnya mereka memutuskan tidurlah terpisah. Oke, di ranjang masing-masing. Di ranjang masing-masing. Dan inilah momennya. Di malam itu juga si Carly tidur tengah-tengah malam, kurang lebih hampir jam 3. Nah ini entah kenapa selalu di jam-jam seperti ini hantu-hantu itu berkeliaran. Hampir di jam seperti itu, dia entah kenapa bisa terbangun di dalam, padahal lelap loh tidur dia. Dia bilang dia nyenyak, dia cukup nyenyak, dia cukup lelap. Akhirnya dia terbangun dan dia melihat loh, kok si Ikke Nurjana duduk di ranjangnya. Jadi kan gini. Jadi posisi ya, ranjang ini. Si Carly kan di sini. Dia kan tidur menyamping ya. Bisa bayangin dong, kita buka mata si Ikke Nurjana duduk di depan dia. Iya. Kenapa posisinya duduk tidak tidur gitu ya mungkin. Dan Ikke Nurjana lagi nengokin dia. Terus dia cuma gini aja. Kenapa Ikke Nurjana diam gitu kan? Terus Ikke Nurjana dada-dada sama dia gini. Oke. Si Carly langsung takut dong. Takut. Terus yang menjadi momen paling seram adalah bukan hanya dia melihat Ikke Nurjana dada-dada sama dia. Dia melihat di ranjangnya itu ada selimut, dan selimutnya itu dalam keadaan ada orang yang lagi nyelimut. Maksudnya yang tidur dalam keadaan selimut. Jadi Ikke Nurjana sebenarnya lagi tidur atau lagi duduk. Jadi ada 2 Ikke Nurjana sebenarnya di sekarang ini posisinya. Oke. Nah, entah kenapa Ikke Nurjana ngomong sama dia. Dia panggilnya kan Ci, aku nggak bisa tidur. Aku boleh tidur di samping kamu nggak? Si Ikke Nurjana yang ngomong duduk sama tadi. Duduk tadi, karena dia udah dada-dada dong. Udah dada-dada, dia cuma bilang ini, Ci, aku nggak bisa tidur. Aku boleh tidur di samping kamu nggak? Padahal si Carly ini juga melihat ada sosok yang lagi tidur. Dia langsung gini, mampus aku ini gitu kan. Aku gimana gitu loh. Akhirnya dia langsung ya udah boleh, katanya boleh. Tapi bolehnya itu dia langsung tidurnya itu langsung hadap ke tembok. Dia nggak berani lagi hadap ke tempat ranjang si Ikke Nurjana kan. Dia langsung gini, apapun yang terjadi sudahlah, pokoknya aku banyak doa gitu-gitulah. Akhirnya dia tidur ke tembok, diambilnya si Ikke Nurjana ambil bantal dan ambil guling. Gitu. Tidur di samping dia lah. Oke? Dan itu gak ada gerasa gerusuk sih sebenarnya, cuma dia sesak kencing. Kan bayangin aja kau 1 malaman nggak bisa tidur, sesak kencing lagi, terus sebelahnya entah hantu atau manusia kau nggak tahu gitu kan. Dan akhirnya dia entah kenapa sampai berapa jam dia nahan kencing itu, dia nggak mau kencing, akhirnya entah kenapa terlelap, dan besok paginya lah dia bangun dan dia bertanya kepada Ikke Nurjana. Dia jumpa dong sama Ikke Nurjana, dia nanya, Ikke,
kemarin tadi malam itu sebenarnya kamu itu ada duduk nggak sih? Dia bilang gitu. Iya, aku memang duduk. Loh, berarti kamu yang dada-dada sama aku? Iya, aku dada-dada sama kamu. Karena aku nggak bisa tidur, Ci, katanya. Aku itu diganggu-ganggu terus. Waktu aku tidur, ada yang kayak narikin selimut dia. Terus kalau nggak narikin selimut dia, terus ada yang kayak ini kaki dia gitu. Ada yang nyentuh kayak colek kaki dia. Jadi aku nggak bisa tidur. Terus si Kardi cerita dong, loh, aku tadi malam itu melihat kamu itu lagi tidur dan kamu juga lagi duduk. Hah? Enggak kok, Ci, aku duduk, gak ada yang tidur. Aku jelas-jelas melihat ada sosok yang lagi tidur gitu loh. Itu nggak mungkin ada jendulan kayak gitu kalau nggak ada orang di dalam gitu. Terus dia bilang, aduh, Ci, berarti itu semalam memang yang kurasain itu memang benar-benar aku diganggu, katanya gitu. Ya udah, akhirnya kerjalah mereka ya. Si Carly bilang, udahlah kita kerja dulu, pergilah kerja pulang kerja dong. Si Ika langsung bilang, aku mau cerita lah, katanya. Kenapa? Aku tadi mandi dan aku baru sadar kalau ternyata di kaki aku itu ada tiga cakaran gitu. Oke, oh iya. 3 cakaran. Terus bukan hanya itu sih, katanya. Dia langsung buka ininya, perutnya itu ada biru-biru, ininya biru-biru gitu. So langsunglah semua yang ada di mes itu heboh kan. Apa yang terjadi ini bla 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 gitu. Tanyalah kepada orang pintar, orang lokal yang bisa kayak mengetahui hal-hal goib-goib seperti itu. Dan akhirnya ketemulah dengan satu kakek tua, dan kakek tua ini langsung mengajak mereka untuk pergi ke salah satu pagoda atau apa gitu untuk sembahyang dan lain-lain. Terus mereka harus makan vegan atau apa gitu-gitu, vegetarian. Dan katanya sih setelah itu agak mending, cuman mes lain yang kena katanya gitu, karena mes lain juga ada kayak gitunya. Jadi Carly bilang begitulah kok, jadi aku kerja itu dengan keadaan was-was setiap hari. Bayangin saja aku harus seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah menurut kalian itu Ikke Nurjana yang asli atau enggak? Aduh, seram kali kan? Kau bayangin aja kau itu tidur, terus kau bangun dan kau melihat kawan kau tidur dan duduk dalam keadaan yang bersamaan. Iya benar-benar. Yes. Parah sih itu. Parah kan? Aduh, oke. Ya, aku langsung pusing, aku langsung relate. Si Iis Dahlia ini sebenarnya ngasih pertanda kan. Yes. Kalau sebenarnya ini di sini nih nggak baik-baik aja gitu. Di tempat ini tuh angker. Karena aku punya teman yang tipenya kayak gitu, kayak mungkin tubuhnya lemah gitu ya. Oke. Jadi aku pernah nginep di salah satu hotel gitu. Sebenarnya kita lagi tugas waktu itu. Lagi ada kerjaan. Medan. Di Medan. Jadi lagi ada kerjaan, ada itu momennya adalah hari ibu. Ya kan? Si temanku ini emang dia tuh tipe orang yang gampang sakit. Oke. Gitu. Kayak gampang ketempelan. Di tempat kerja tuh selalu kayak gitu. Dia selalu bisa kayak ngerasain ini. Ini tempat kerja kamu sekarang? Dulunya. Oh, yang dulu. Yang dulunya gitu. Dia selalu di situ ada ini. Cuman kami kayak apa terlebih aku nggak mau percaya karena aku adalah orang yang selalu membuka ya tempat kerjaku itu. Okay. Selalu aku datang sebelum jam 6 pagi. Aku udah harus di situ dan menghidupkan mesin ya pemancar itu sendirian naik ke atas di lantai paling atas, lantai 4. Oke. Jadi aku nggak mau dengerin itu dia. Tempat kerja kau yang lama serem juga lah itu. Nah, Iya emang serem gitu. Cuma aku kayak udahlah, nggak mau dengerin dia, nggak mau. Sampai akhirnya aku percaya ini anak memang punya kemampuan lebih gitu. Nggak tahu lah itu kemampuan lebih atau kekurangan dia. Tapi waktu kita nginep di hotel, dia bilang aku cium bau yang nggak enak. Sama kayak mungkin kayak bau kita ini. cium yang kayak gini, hampir-hampir kayak gini. Dia bilang jadi udahlah kita tidur aja gitu. Pas kita tidur, jadi cuma dia yang dengar. Tapi akhirnya setelah kita dibangunin, kita jadi dengar ada orang jepit kuku. Di depan. Gunting kuku, jepit kuku. Di depan pintu hotel kita. Oh, baik. Tapi ini kan pintu hotel. Biasa kalau hotel langsung masuk ada kamar mandi kan. Tapi kita nggak berani gini, nggak berani kayak gini, lihat kayak gini. Okay. Tapi ada orang jepit kuku, cetek, dan itu suaranya makin jelas, makin kita kayak gini sama kawan kita, itu makin jelas, cetek. Dan
Sampai akhirnya udah itu kita nginep 2 malam kan. Malam berikutnya kita nggak mau suges kayak gitu. Jadi akhirnya kita tinggal bertiga di hotel itu. Yang lain kru yang lain pada pulang. Yang tinggal kita bertiga. Kita waktu itu seru-seruan live Instagram. Oke. Live Instagram. Ini live ya. Live Instagram. Kita waktu itu kayak nyanyi-nyanyi gitu ya, karaokean sambil live Instagram. Ini pertama si temanku ini dia nggak mau ikutan ikut main live Instagram ini, iya kan? Terus tiba-tiba kita nggak tahu nih, kita lagi berdua nih main Instagram, live Instagram. Halo ini dengan cerianya si teman cewek aku ini yang di belakang dia lagi tidur nih pertama. Tiba-tiba dia kayak bangun. Kita yang udah lihat kan di layar. Ini orang bangun gitu kan. Dan kebetulan dia memang punya rambut panjang, tapi hari-hari dia pakai jilbab. Oke, baik. Terus Kayak aku habis itu dia bangun gini kan. Kita lihat di Instagram itu kan, kita cuma lihat dari layar handphone kan, kita nggak lihat gini langsung. Dia kayak bangun pelan-pelan gini dengan rambut yang posisinya kayak gini, oke? menutupi muka. Iya. Setelah itu dia sisiran. Aku nggak tahu tuh dia dapat sisir dari mana, tapi tiba-tiba dia sisiran gini. Terus kita masih yang enjoy kan, masih yang nyanyi berdua sama temanku. Tapi kayak udah lihat-lihatan dan sama temanku lihat layar itu dan lihat fokusnya ke dia. Tapi aku yakin kayak ini orang nih ada yang nggak beres nih gitu. Maksudnya aku tahu dia gampang kesurupan gitu ya. Dia kayak gini terus dia sisiran. At the end itu lagu yang terplay di HP temanku, lagunya update. Otomatis kita yang gini-gini live Instagram tapi sambil kayak nahan takut juga si temanku. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Si temanku ini yang lagi sisiran, dia maju tiba-tiba. Dia di belakang kami. Oke. Dan dia gini-gini, kayak gitu-gitu. Jadi orang pikir dia itu juga ikutan nari gitu. Iya. Seru kali, orang-orang pada lihat Instagramnya, seru kali kalian nginep di mana? Aku boleh join nggak kapan-kapan sama geng kalian? Bla 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 segala macam. Tapi kita tuh sebenarnya yang depannya udah takut. Ini kita kayak ngerasa itu bukan dia. Karena kita tahu kayak Dia bukan kayak gitu. dia nggak kayak gitu kali. Kalau joget sewajarnya, dia nggak kayak gitu kali. Ini dia emang benar-benar powerful dan mukanya nggak kelihatan sama sekali. Dia gini-gini kan rambutnya segala macem. Sampai akhirnya kita udah nggak tahan, kita bilang gini, Papi, stop, Papi. Dia nggak stop. Kita bilang, Papi, stop. Dia nggak stop sama sekali. Dia kayak gini-gini terus. Sampai akhirnya kita yang stopin dia kayak gini. Dan dia langsung kayak, ngapain kalian? Gak sadar Dia apa nggak yang dia sadar. lakukan tadi. Iya. Ngapain kalian? Sampai, kau tadi joget loh sama kami. Kalian berusaha kayak buat jelasin sama dia. Enggak loh. Dan dia emang keadaannya emang lagi nggak mau joget, lagi nggak mau live, lagi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Dan itu parah sih. Itu bodohnya kami tuh nggak save videonya itu. Dan itu dia jogetnya gerakannya nggak wajar sih. Oh my god. Dan Instagram live pula loh. Iya, Ya iya, ampun. Di mana di pikiran orang itu dia lagi have fun, ternyata Iya. enggak. Oke, baik. Jan, ceritamu yang kedua apa, Jan? Seru. Oh my god. Nah, kayak kalian cerita gitu kan. Aku gimana ya? Aku selalu berusaha untuk nggak ada itu kayak nggak benarkan. Iya, menampis. Alah, itu paling itu. Tapi nggak bisa, kayak merinding dari tadi. Oh my god. Takut. Aku tuh sebenarnya orangnya kayak gitu juga. Kayak nggak ada itu. Nggak ada. Karena aku juga Tapi gini loh, lebih bagus kamu menerima daripada kamu itu menyangkal. Karena Iya, kalau iya. menyangkal malah gini kata orang ya, kalau kamu menyangkal dan sengaja menantang mereka yang itu akan makin menjadi-jadi untuk ini. Jadi kamu kalau menerima mereka justru akan lebih adem gitu loh. Iya. Untuk menunjukkan keeksistensian mereka. Benar-benar. Iya, aku nggak pingin kayak gimana ya? Dari aku sendiri ya, salah satu cara aku supaya aku nggak takut, aku mikirnya, kayak aku kan kuliah di Singapura. Nah itu aku tinggalnya di kondo yang modern bahasanya gitu. Nah ketika di situ, aku sama sekali nggak Orang kaya kan. di situ
Ada, kamu ada dengar? Ada. Masa kalian enggak sih? Aku enggak loh. Makanya kamu jangan duduk sana. Enggak, biasanya sih ini biasanya kalau kita udah cerita sampai setengah gitu, menurut Indigo kan yang katanya sentralnya rumahku itu yang di lantai 3 yang paling banyak itu-itunya huka-hukanya. Jadi si begu-begu itu kalau kita cerita-cerita, si begu-begu itu akan turun ke bawah untuk benar-benar kayak menyaksikan apa yang kita Udahlah. Emang suaranya gimana tadi? Apa ini barusan? Apaan? Enggak, dia ini. Apanya? Hah? Bukan suara, gerakan. Oh, udahlah. Aku dari tadi pusing-pusing gitu, you know, aku ada cerita yang Seperti gitu kehilangan kan. oksigen kan? Iya. Sama, kamu juga. Aku dari tadi gini. Sesak. Kayaknya oksigen itu nggak gitu banyak di ruangan ini. Oke, jadi itulah aku berusaha untuk menganggap kalau itu nggak ada. Nah, jadi aku suggest diri aku sendiri, tempatnya modern, aku nggak bisa bayangin di sini ada pocong. Iya. Aku nggak bisa bayangin di sini ada kuntilanak. Di Singapura loh, masa di MRT ada kuntilanak sih, ada pocong sih, it doesn't make sense. Terus aku mencocok logi lah bahasanya. Ya iya juga, selama ini yang kita takuti itu apa yang kita nonton di televisi, apa yang kita nonton di film. Makanya Thailand is kedengarannya horor banget, karena film Thailand kan horor semua. You cannot imagine kayak film Hollywood gitu ada pocong, atau if we go there, apakah di situ hantunya bule atau lokal gitu-gitu. Jadi tapi balik lagi aku pernah cerita gituan, kata mereka hantu nggak bisa nyebrang pulau. Yes. Jadi setiap pulau itu hantunya beda-beda yang gitu-gitu konsepnya. Tapi ya aku berusaha untuk menolak, nggak mau. Aku benar-benar takut. Aku bisa kepikiran, nggak bisa tidur kayak gini. Aku debar banget. Oke. Really extreme scared gitu. Makanya kalau boleh jujur, untuk video kamu aku juga nggak berani nonton full. Nggak berani nonton full. Aku kayak skip lihat makanan. Oke, ya. Oh, cerita horor skip gitu. So scary. Cannot, karena ya aku ada beberapa cerita horor juga sebenarnya, cuman itu dia, aku mengconvince myself kalau no, it's just kayak itu mental issue gitu. Aku pernah lihat sendiri ada pembantunya PRT-nya tante aku yang tinggal di dekat rumah aku dulu, kerasukan gitu loh, kayak jerit-jerit, matanya melotot, harus ditahan orang, kayak exorcism gitu. Dan aku melihat itu dengan mata aku sendiri. Dan parahnya itu kita pas antar ke kampungnya, naik mobil, kita 2 mobil, tiba-tiba mobilnya berhenti. Rupanya pas lagi azan. Pas azan dia kumat. Wah, jerit seperti itu. Dan akhirnya sampai ke kampungnya itu ada ustadz gitu bantuin, dan dengan mata aku sendiri lucu juga sih kenapa mereka bawa anak kecil ya. Tapi dari situ aku makin takut lagi. Jadi it's a build up. Dan aku sampai titik ini karena aku ada kemarin ngalamin anxiety, panic attack. Aku mencocok logi menganggap kalau jangan-jangan orang-orang seperti itu sebenarnya kena panic attack. But they thought mereka kerasukan, because panic attack kamu lose control. Kamu kayak ada seizure gitu kayak. Yes. Jadi balik lagi aku mencocok logikan ke itu biology, science, everything lah. Pokoknya supaya aku nggak takut. Memasuk akalkan apa yang kamu rasain gitu. Banyak cerita aku nggak ngerti kenapa abangku juga suka cerita gitu-gituan. Jadi keluarga kita kan di Kabanjahe tuh, punya ladang. Mereka main ke Kabanjahe lah, kebun jeruk ya kan. Habis itu di situ sepupu aku cerita, iya ini anak di sini kebunnya banyak. Ya biasa kebun, banyak makhluk halus gitu-gitu. Penunggunya ya. Dia bilang anak-anak waktu kecil itu paling horor, semuanya kena. Ada yang bayinya lagi nangis tiba-tiba lidahnya panjang gitu. Terus ada yang kayak bisa balik belakang kayak lagi main gini, tiba-tiba pas dipanggil kepalanya aja yang balik gitu. Aku berusaha nggak percaya. Oke. Supaya aku scared. Kamu gimana? Kamu nggak pingin apa?
Kayak misalnya film hantu, kamu sengaja pengen lihat itu nggak? Aku sengaja pengen lihat. Aku Nah, kan? sengaja pengen lihat, tapi after nonton kadang-kadang aku selalu nyesel gitu, kayak aku nggak bisa tidur 2 malam. Jadi kayak aku nggak bisa tidur dalam keadaan lampu mati. Pernah habis pulang nonton film horor tuh yang kayak ya udah di kamar, pas kebetulan kayak lagi nggak ada orang sama sekali di rumah, ya cuman gini aja. Dan aku menunggu pagi, kayak aku menunggu pagi biar aku nggak takut gitu. Oh. Kalau aku sih gini ya, karena basically karena aku tahu itu film, aku nggak bakalan kayak terbawa-bawa. Aku cuma pernah 1 kali sih, gara-gara nonton The Ring yang versi Jepang. Yang pertama kali The Ring muncul, nah itu aku memang nggak bisa tidur selama 2 malam hanya gara-gara membayangkan keluar TV-nya itu keluar si Sadako itu. But after that sih enggak, maksudnya film-film lain aku masih santai Kalau gitu. film bule aku nggak takut, I cannot imagine kayak Yang Asia ini. Yang Asia ini, oh alah. Apalagi kalau misalnya kayak filmnya itu kayak hantunya udah di atas lemari, apa segala Iya, macam. gitu, Itu pasti kayak langsung tapi lihat. emang beneran sih, kamu jangan salah loh. Maksudnya- Film itu terinspirasi dari apa yang dilihat oleh Orang. orang gitu kan. Makanya bisa ada kayak adegan-adegan gitu kan. Kayak Bener-bener. paling horor kan kayak misalkan Apa? lagi berkaca. Nah, ya. Oh ya. Ya aku ada cerita Aku itu loh, se-ekstrim padahal sampai aku kalau membayangkan. ya aku di titik penakutnya ya. Kalau lagi mandi sendiri, aku harus nyanyi. Nyanyi. Supaya kayak distraction. No. Nyampo itu nggak boleh tutup mata 1 detik pun. Gitu. No. Takut juga sih kalau tutup mata 1 detik, tahu kan itu ada meme-nya juga. Yes. Dari it's so me. Yes. Aku tidur mau panas sepanas apapun aku harus menutupi kaki aku pakai selimut. Oke. Tapi serem sih. Oke, aku ada 1 cerita lagi ya. Ini kiriman dari viewerku lagi. Are you ready? This is the last one. Tunggu, ini pusing kali aku. Namanya Nelly, dari alamat email nellymn888@gmail.com. Ini aku suka dari cerita dia karena cerita itu build up banyak banget. Ada layernya. Yes, ini dia, Nelly ini pelaku seni sebenarnya. Dia itu adalah salah satu anggota dancer. Hai Nelly. Oke, hai Nelly. Jadi gini, dia itu selama dia jadi dancer sebelum menikah sih belum ada pengalaman yang sangat berat. Memang dia agak sedikit sensi, tapi dia bukan kayak yang langsung diganggu constantly, enggak. Cuma dia pernah melihat sosok-sosok kayak gitu tapi nggak ngeri gitu. Maksudnya sosoknya bentar aja sekilas gitu. Jadi dia anggap ya udah selesai gitu. Akhirnya dia menikahlah suatu saat bersama dengan seorang pria yang menjadi suaminya sekarang. Ya pastilah ya. Setelah itu dia menikah, dia pindah dong ke rumah suaminya dan ini daerah pusat pasar. Oke, let's say kamu udah tahu lah ya daerah pusat pasar. Kondisi dari rumah mereka itu adalah di sebelah-sebelahnya itu tidak ada penghuninya. Entah kenapa jarang ada orang yang mau membeli rumah di sebelah sana. So, samping nggak ada penghuni, rumah depan juga nggak ada penghuni. Tapi jendela mereka itu transparan sehingga kamu bisa melihat apa yang terjadi di rumah depan ataupun di rumah sebelah. So somehow kamu bisa tahu ada kegiatan apa di sana, tapi kosong. Oke. Dan si Nelly ini menikah kurang lebih 2 tahun. Dia melakukan kegiatan dancing dia seperti biasa. Kalau orang dancing kan pastinya, apalagi bergerak di bidang wedding ya, dia itu kan pasti pulangnya malam. 11-12 ya udah pulang dari kegiatan dia kerja, dia pasti udah capek, pulang tidur. Nah, itu tidak ada terjadi apa-apa selama 2 tahun. Tapi 2 tahun ini mereka tidak diberkati momongan. Dan akhirnya sang mertua langsung tanya dong, kamu kenapa kedengaran itu ya? Kamu dengar suara ya? Si Louis itu, bukan? Oh, berarti siapa dong? Oke, aku dengar gitu. Ada kedengaran nggak sih tadi? Oke, udah ya. Oke. Lalu lah, biarlah lalu. Jadi gini. So, mertuanya bilang, udah kamu kecapean ini, makanya kamu nggak dapat momongan gitu loh. Mendingan, toh suami kamu juga udah mapan, bisa menghidupi kamu dan lain-lain. Ada bisnis kecil-kecilan. Ya udahlah, kamu itu berhenti nari gitu loh. Udah kamu kerja seperti biasa aja, kerja kayak kantoran, pulang dari kantor ya udah pulang ke rumah gitu loh, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah, akhirnya dia iyakan karena mertuanya suruh, ya udah dia iyakan lah gitu loh karena mertua kan. Nah, mau nggak mau dia berhenti dari kegiatan nari dia dan dia kurang lebih seminggu beradaptasi dengan kehidupan seperti ini, di mana dia udah nggak nari, mau nggak mau harus lebih cepat tidur dong. Iya. Ya kan?
Yang biasanya dia tidur jam 12, suaminya itu selalu jam 10 udah tidur dan selalu menutup lampu karena suaminya nggak bisa tidur kalau nggak tutup lampu gitu loh. Nah, pada saat itu juga ya udah dia nggak bisa tidur karena kan dia biasanya jam 12-an, ya kan? Ya udah dia aku pikir ada suara apa, namanya suara dia. Ya udah, jadi akhirnya suatu malam sebelum jam 12 gitu, suaminya lagi dalam keadaan tidur, dia lagi nonton gitu ya. Padahal lagi pakai headset atau gimana gitu ya. Dia mendengarkan ada suara dari dalam lemari kamar mereka. Seperti ada orang yang mengetuk dari dalam lemari. Oke. Gitu. Tok gitu kan. Terus langsung, kok ada suara ketok-ketok gitu ya di dalam lemari gitu loh. Tapi dia nggak gubris. Dia anggap itu nggak ada apa-apanya, udahlah anggap aja itu berlalu. Kalaupun ada apa-apa mendingan gak usah diganggu gitu loh. Ngapain cari pasal gitu kan untuk buka-buka lemari. Nah akhirnya dia diamin lagi, dia nonton lagi asik-asik, tiba-tiba BAM gitu. Kayak ada barang jatuh di dalam lemari itu. Oke. Dia langsung terkejut dong. Sampai sekeras itu berarti udah kasih pertanda bahwa ada apa-apa. Tapi dia ngelihat suaminya lagi ngorok kan, dia nggak berani untuk mengganggu. Dan akhirnya dia udahlah ya udah dibiarkan aja lah, anggap apapun itu anggap lalu aja gitu. Dan akhirnya dia tutup pakai selimut, dia tidur. Nah suasana ini terjadi, pokoknya ketokan suara ini itu berlangsung terus hampir setiap malam katanya. Dan itu cuman dia aja yang bisa dengar, suaminya? Yes, enggak, suaminya tidur dengan lelap. Okay. Nah sampai suatu saat dia bilang dia itu karena nggak bisa tidur, dia turun ke bawah ke lantai 2 katanya dari kamar dia, terus dia cabut ketek dong, pakai itulah, pakai pinset kan. Okay. Nah akhirnya cabut ketek loh. Terus dia ngerasa itu katanya sih keadaan jam-jam 2 gitu. Makanya orang bilang, kalau kalian pernah dengar, orang-orang mengatakan kalau di atas jam 12 alangkah baiknya tidak usah bercermin. Ngerti kan? Ngerti. Jangan membiasakan diri untuk bercermin di atas jam 12, apalagi mendekati jam-jam dimana kalau mau jam 3 itu adalah jam-jam yang paling rawan untuk ini para bego-bego itu untuk keluar gitu loh. Nah, jam 2 dia lagi cabut ketek, pak gitu kan. Tapi dia merasa aneh, kenapa ada hawa dingin di belakang gitu loh. Dia ngerasa gitu kan, chill lah. Bulu kuduk dia merinding, dia langsung turunin. Dia kayak merasa di belakang ada sesuatu, tapi dia lihat noleh ke belakang nggak ada apa-apanya gitu. Nah, sampai dia udah kayak gitu, tiba-tiba dia mendengar dari kejauhan ada suara kursi yang digeret gitu, dan itu berada, jadi kondisi di lantai 2 itu dia itu bisa ada jendela dan bisa melihat ada kondisi rumah yang di depan gitu, dan itu berasal dari rumah depan. Si suara kursi tadi. Yes, suara kursi digeser gitu, gitu kan. Dan akhirnya dia, ini ada apa ya? Kan rumah depan kosong, nggak ada penghuninya. Kenapa ada suara kayak gitu? Terus akhirnya dia menenangkan diri lagi. Nggak, positive thinking, nggak ada apa-apa gitu kan. Dan akhirnya mau naik ke atas dong dia untuk kembali ke kamar. Nah pada saat dia mau naik ke atas, pada saat dia mau buka pintu kamarnya, dia menoleh. Kan kalau kita mau buka pintu kan dia gini, kita nggak mungkin langsung nengok ke depan, karena kita bisa noleh ke belakang dong. Nah pada saat dia stop gitu kan, di situ sudah ada jadi posisinya hantunya gini, cewek lagi gini, terus nengok gini, ini aja. Dia langsung takut lah, takut, terus dia cepat-cepat masuk ke kamar, dan dia nggak mau cerita ke suami dia, karena dia merasa bahwa aku aja yang sensi gitu loh. Maksudnya mungkin ya aku nggak mau nakut-nakutin orang rumah lah gitu loh. Ini kan rumah suamiku, aku nggak mau ini. Nah ini kayak gini dia berlangsung selama 5 tahun tanpa diberi momongan. Dan selama 5 tahun ini dia berusaha dengan cara apapun, temui dokter, pakai cara yang ketemu dengan sinsel kalau bahasa ininya, kayak dukun, kayak apa orang-orang pintar gitu. Pengobatan tradisional nihil, semuanya nihil, alternatif juga apa, semua nihil. Sampai suatu saat dia jumpa dengan temannya bilang, kamu nggak mau coba cari orang pintar? Coba aja nanya gitu loh, apakah bisa nggak untuk ada faktor lain, nggak ada faktor X nggak, kenapa kamu nggak ada momongan gitu selama 5 tahun. Pergilah dia ke orang pintar ini. Nah orang pintar ini katanya dari India gitu. Dan orang pintar itu pas lagi di Medan, dan katanya dia itu kayak
penghuni vihara yang ada di sana atau apa, dia bisa ini kayak melihat dan menerawang gitu loh apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Nah, pada saat ketemu dengan orang pintar ini langsung kasih tahu, oh kamu coba minum ini, resepnya ini. Kamu beli di toko obat aja, obat-obat tradisional, kamu masak dan lain-lain. Dicobanya lah. Nihil juga hasilnya. Penasaran dong si Nelly ini. Langsung Nelly ini suatu saat pergi lagi ke orang pintar ini, dia langsung penasaran gini, entah kenapa muncul aja di mulut dia, boleh lihat rumahku nggak? Dia bilang gitu. Boleh lihat rumahku nggak, katanya sama orang pintar. Kenapa, Jan? What happened? Hah? Ada suara. Ini suara ini. Bukan, recordnya udah habis. Oke. Jadi gini, dia tanya kepada orang pintar ini, boleh lihat rumahku nggak? Terus suaminya langsung terkejut. Ngapain kamu lihat rumah? Rumah kita kan nggak ada apa-apa, kayak on denial gitu. Terus ya udah. Boleh katanya, tapi dari foto bisa lihat, kata si ininya, suaminya. Bisa sih, coba kamu kasih lihat, katanya gitu. Akhirnya diliatin dong fotonya, dia langsung gitu, dia baru nengok sebentar dia langsung gini, wah katanya ini benar-benar luar biasa, katanya ini adalah rumah yang paling banyak hantunya yang pernah aku lihat, katanya gitu. Dan ini bukan, nggak ada hawa manusia ini terlalu lemah kalau tinggal di sini. Bla bla bla, diceritain dong. Suaminya awalnya ya dengar, tapi dia kayak yang antara percaya dan nggak percaya dong. Akhirnya mereka pulang, mereka cerita ke mertuanya. Mah, kata orang pintarnya begini. Apa? Kamu dari kecil tinggal di sini nggak ada apa-apa tuh? Kita selama ini tinggal di rumah ini nggak ada masalah. Gak usah inilah percaya kata-kata kayak gitulah. Bla bla bla. Terus kan dibilang lagi, si Nelly itu nggak bisa hamil karena itu, katanya bla 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 gitu kan. Gak itu banyak ini aja, bacotnya aja, bla 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 gitu. Ngapain kalian percaya? Tapi sebenarnya si Nelly sama suaminya itu antara percaya dan nggak percaya. Ya udah, mereka nanyalah kepada orang pintar gimana cara mengusir hawa-hawa yang ada di situ gitu. Ya udah, dikasih tahu deh, katanya kamu baca mantra ini. Dia kasih tahu mantranya itu dibaca kurang lebih 15 menit dan harus pada saat azan maghrib. Nah pada saat itu 15 menit kamu bakar 3 batang hio, katanya gitu kan. Setelah itu kamu taruh 7 siung bawang putih tunggal di bawah dari bantal kamu tidur dengan cara seperti itu gitu. Dan akhirnya mereka praktekin lah di malam pertama itu, membaca mantra itu kurang lebih 15 menit dan menggunakan bawang putih tunggal di bawah sarung bantalnya dan membakar 3 batang hio. Dan tahukah kalian apa yang terjadi? Makhluk-makhluk itu makin menunjukkan eksistensinya. Waktu mereka lagi baca mantra itu, tiba-tiba ada suara tumbukan yang sangat-sangat luar biasa. Pokoknya suaranya tuh gitu langsung di dinding mereka itu. Suaminya di situ langsung terkejut. Berarti suaminya langsung kayak dia benar-benar menyaksikan apa yang terjadi, dan dia di saat itulah, dia momen itu baru percaya kalau ada sesuatu yang seperti itu gitu. Dan akhirnya katanya selama 100 hari itu mereka berusaha menaati. Mereka cuman kayak enggak lah, ini apapun yang terjadi ini mungkin adalah tahap-tahap dan proses yang akan mereka hadapi untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Mungkin mereka resah gara-gara kita ganggu dengan mantra-mantra ini. Sampai suatu malam ketika proses 100 hari ini, suaminya dalam keadaan lagi tidur, tapi ini suaminya yang cerita langsung. Dia bilang seperti yang dia ceritain, kayak sleep paralysis. Dia tahu dia itu lagi dalam keadaan tidur, tapi entah kenapa dia bisa membuka matanya dan dia melihat ada sosok hantu perempuan. Dan hantu perempuan ini mendekati dia, tapi dia nggak bisa ada suara. Dia sosok hantu perempuan ini mendekati dia nggak bisa bergerak. Dan hantu perempuan ini mengangkat kepalanya, menidurkan kepalanya di paha dia dan mengelus-elus dahinya gitu. Jadi suaminya itu nggak bisa ngapa-ngapain, dan istrinya lagi tidur dalam keadaan suaminya itu. Jadi suaminya lagi panggil istrinya, tapi istrinya nggak bangun. Padahal dia merasa dia panggil gitu loh, tapi nggak nyaut gitu loh. Akhirnya dia ceritalah sama si Nelly, Nel aku begini. Dia langsung, hah berarti kamu diganggu ya? Gini. Terus mereka langsung ngerasa kenapa ya waktu kita baca mantra ini kok makin parah ya keadaan di sini gitu loh. Dan akhirnya pergilah mereka ke orang pintar kedua, dan kebetulan orang pintar kedua ini katanya ini juga sangat-sangat pintar untuk melihat hal-hal seperti itu. Nah,
ini kalau ini dari Tiongkok, bayangin loh dari India dari Tiongkok ya kan, dijumpailah orang pintar yang dari Tiongkok ini. Orang pintar Tiongkok ini cuma hanya bilang aku nggak bisa. Dia menolak dan dia bilang ini sudah katanya terlalu kuat dan saya nggak bisa menolong kalian. Kalau kalian mau kalian pindah dari tempat itu, gitu. Dia cuma bilang gitu aja dan tanpa berusaha untuk membantu mereka. Dan akhirnya mereka hampir pupus harapan dong. Pupus harapan, jumpalah mereka dengan kebetulan, jadi teman yang satu ini yang memperkenalkan orang pintar itu, dia punya saudara, dan saudara itu memang dia bisa melihat seperti itu. Dan dia tanya sebenarnya apa yang terjadi sih di rumah itu gitu loh. What happened with that house gitu, kenapa haunted sekali. Dia baru cerita di dalam rumah itu ada ini, ada itu, pokoknya banyak banget, aku nggak bisa jabarin, tapi intinya banyak banget. Di lantai 1 ada kakek, di lantai 2 ada wanita, tiga wanita di situ, ada pocong lagi di dalam rumah itu dan lain-lain, katanya gitu, itu banyak banget. Nah akhirnya mereka waktu diceritain kayak gitu sebenarnya takut untuk pulang ke rumah, tapi nggak mungkin juga, itu rumah sendiri kan gitu. Sampai akhirnya entah suatu saat mereka dikenali dengan ini prosesnya lama, berapa tahun gitu di rumah itu. Sampai akhirnya mereka itu ketemu dengan satu bapak-bapak, acik-acik lah. Dia itu kayak kalau kita itu bahasa Chinese-nya jiptang lah, tangki ya. Ibaratnya orang yang bisa masuk kerasukan dewa atau kerasukan jadi medium. apa. Ya, jadi medium. Jadi dia itu bisa kayak membantu orang untuk mengusir roh dan lain-lain. Nah, si Aceh ini langsung bilang, oke, wow, dia cuma gini ya, wow, ini berat sih katanya, berat sekali untuk membereskan itu, tapi saya bisa bantu kamu katanya. Nah, rupanya mereka itu caranya adalah si Aceh ini, dia itu pas-pas itu adalah tahun 2016 katanya, dan 2016 itu sehari sebelum hari puasa pertama. Jadi kata si Aceh itu kan kebetulan lagi pesta-pestanya untuk makan besar sebelum kita masuk puasa. Jadi itu artinya itu lagi hajatan semua orang. Jadi kita buat hajatan juga di hari itu. Oke. Katanya gitu. Jadi mereka buat nasi tumpeng, kari kambing dan lain-lain, benar-benar kayak buat pesta. Nah di malam itu juga si Aceh Tangki ini langsung buat ritual kayak baca mantra dan lain-lain. Santai aja. Kurang lebih gak sampai setengah jam selesai. Aceh itu bilang, oke, bersih. Hah? Bersih? Iya, setengah jam aja. Iya, udah selesai, katanya gitu. Dan akhirnya mereka bingung dong, ini Aceh ini beneran atau enggak sih gitu loh, setengah jam aja kok udah bisa bersih gitu loh. Akhirnya mereka tanyalah ke sepupu yang bisa lihat itu. Dia tanya, masih ada nggak sih? Kok udah bersih tempatnya, katanya gitu. Serius, udah bersih katanya. Iya, udah bersih, aku lihat sih udah nggak ada, katanya. Dia menerawang kan. Nah akhirnya kurang lebih 1 minggu dari kejadian si Aceh ini membersihkan rumahnya, percaya nggak percaya dia hamil. Alhamdulillah. Dan dia menunggu selama 5 tahun lebih dan akhirnya dia hamil. Cuman ya waktu dia hamil ada kejadian lagi katanya. Dan dimana dia waktu hamil itu kurang lebih 5 atau 6 bulan dia melihat ada satu sosok besar, hitam, kalau kata orang sih gundu ya. Dan gundu itu dia kayak sleep paralysis lagi kembali. Seperti dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa apa. Dan si sosok hitam ini berusaha masuk ke dalam kandungan dia. Dan masuk dan benar-benar masuk. Dan akhirnya dia takut dong. Dia takut untuk kayak ada apa-apa dengan kandungan dia kan. Dia cek. Dia bilang nggak ada masalah sih dengan kandungan dia dan anaknya terlahir dengan baik dan sehat. Pertanyaannya adalah ada cerita lain nggak sih dari si yang ngusir itu? Dia nggak ngomong banyak-banyak. Dia nggak ngomong banyak-banyak sih. Dia 30 menit aja, boom, selesai. Yes, dia cuma bilang buat hajatan, dia cuma ya. mantra, pakai lonceng gitu-gitulah, yang ritual-ritual kayak gitu. Dan itu sekarang aku nggak berani bilang sih, kan ada istilah-istilah orang anak itulah, tapi nggak boleh cocok nggak ya. Ini kan soalnya pengalaman viewer kita nggak lengkap. Katanya anaknya sehat-sehat sih, nggak ada masalah, baik-baik, nggak ada ini kok, katanya gitu. Cuman ya memang ada kejadian seperti itu gitu, dimana si Mas Gun itu berusaha kayak masuk ke dalam kandungannya. Bayangin kalau kamu di posisi dia ya, apa nggak drama sekali? Bukan dengan drama manusia ya, tapi drama hantu-hantuan. Makanya kalau gituan gimana? Apanya? Langsung pindah aja kali ya. Kalau kamu jadi dia kamu gimana? Ya pindah lah. Pindah. Ya nggak bisa, kondisi kamu udah menikah dan mertua kamu nggak mau pindah gimana? Ayo.
Susah kan? By the way tadi yang udah berdua gini kan, Heeh. kayak ada, you know, flash. Yes. Hmm? Hah? Bling-bling cahaya flash lah. Ya. Ya udah tiba-tiba gitu. Dari tadi di atas tuh udah soalnya. Hah? Ya. Dari tadi di atas tuh udah soalnya. Jadi videografer kita ini, Hmm. Jan dari Dua Indigo mengatakan si Louis ini adalah yang tipikal-tipikal yang paling disukai oleh para begu. Karena dia Oh, tuh iya. potensial untuk kesurupan. Energi dia lumayan low. Jadi paling disukai oleh para makhluk-makhluk yang luar biasa itu ya. Ya udah, selesailah sudah. Seru ya? Seru kan? Jujur dulu, seru kan? Seru banget. Kayak naik roller coaster, ngerti? Emosional, Aku bener-bener dari tadi aku udah pingin keluar dari sini, nggak tahan loh. Serius, aku nggak nafas terus tadi macam ada flash gitu, terus kayak di kursi itu dari tadi macam ada yang duduk gitu. Kayak ending gitu, kamu ada bayangin gak sih kayak someone's looking gitu? Ya udah, thank you so much for watching guys. Kalau kamu punya pengalaman seram, pengalaman seru kamu bersama dengan Fahrah makhluk luar biasa itu, kirim ke email di bawah ini. Jangan lupa kalau kamu suka dengan konten ini, langsung tombol like-nya dong, subscribe-nya dong, dan tombol bell-nya dong. Pokoknya semuanya deh yang harus kalian lakukan, kalian udah tahu ya. Ya udah, akhir kata saya Freddy, Saya Tohir ya. Januari Wijaya. and see you on the next episode. See ya. Thank you Freddy Thank for you. hosting.